Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau menjelaskan pertanyaan di minggu keempat. Nah, bila kita lihat ya, banyak kan kayak kasus di dunia nyata ini kayak perusahaan itu punya dokumen manajemen risiko yang tebal, terus rapi, tapi tetap aja mereka bisa rugi besar atau bahkan bangkrut. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena menurut saya ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu kurangnya komitmen dan manajemen dari manajemen punya. Manajemen risiko itu bukan bukan cuma formalitas atau checklist, tapi harus dijalankan dan diintegrasikan ke semua keputusan bisnis. Kalau pimpinan hanya menganggap sebagai dokumen untuk memenuhi audit, kayak maka sistem itu bakalan gak jalan atau bisa jadi mati dan hanya di atas kertas doang kayak gitu. Nah, yang kedua ini budaya organisasi yang lemah terhadap risiko. Misalnya, kalau misalnya karyawan takut melaporkan masalah atau ada tekanan untuk mengejar target penjualan tanpa mempertimbangkan risiko operasional, akhirnya ini potensi masalah dibiarkan membesar. Kayak itu bakalan jadi membesar. Ini masalah kecil, namun kayak dampaknya itu bisa jadi gede gitu. Yang ketiga ini kurangnya pembaruan dan monitoring. Risiko itu dinamis dan selalu berubah. Kalau sistem manajemen risikonya itu nggak diperbarui sesuai kayak kondisi yang terbaru gitu, kayak perubahan teknologi, regulasi, atau tren pasar kayak gitu, maka kayak risikonya yang baru muncul itu bisa lepas gitu loh. Nah, contohnya itu ada kayak di Garuda Indonesia. Nah, perusahaan ini unit manajemen risiko dan prosedurnya itu resmi, tapi pada periode 2018 sampai 2021, mereka ini mencatat kerugian besar hingga triliunan rupiah dan terancam gagal bayar utang. Kayak gitu. Nah, beberapa faktornya eh, itu risikonya itu berasal dari kayak berdasarkan informasi terbaik. Kayak keputusan pembelian dan sewa pesawat dilakukan tanpa mempertimbangkan proyeksi realistis permintaan pasar, apalagi saat tanda-tanda penurunan penumpang sudah mulai terlihat sebelum pandemi. Nah, sistem manajemen risiko mereka ini nggak cukup cepat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan besar, terutama pada saat COVID, itu memukul industri penerbangan, kan harus ada penyesuaian rute, kapasitas, dan strategi bisnis lambat dilakukan. Nah, yang ketiga ini mengelola ketidakpastian. Tidak ada skenario cadangan yang kuat untuk menghadapi kejadian ekstrim seperti saat pandemi atau lonjakan harga bahan bakar. Nah, yang keempat ini keputusan strategis didominasi level atas tanpa cukup melibatkan masukan dari tim operasional yang berhadapan langsung pada situasi di lapangannya. Nah, akibatnya ini Garuda harus melakukan restrukturisasi utang besar-besaran, mengurangi armada, memotong rute, bahkan menghadapi potensi pilot kayak gitu. Nah, kerugian ini bukan kayak semata-mata akibat pandemi, tapi juga karena prinsip-prinsip manajemen risiko ISO 31000 ini gak dijalankan secara konsisten. Kesimpulannya ini di di Indonesia pun kayak mempunyai kasus yang sama, kegagalan manajemen risiko itu bukan karena tidak punya dokumen atau prosedur, tapi juga karena kurangnya komitmen, terus lambatnya juga beradaptasi, dan tidak mengintegrasikan prinsip risiko ke semua keputusan bisnis. Nah, Garuda Indonesia ini menjadi contoh nyata bahwa mengabaikan prinsip dinamis dan berdasarkan informasi terbaik bisa berujung dengan pada kerugian triliun rupiah. Itu. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.